warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kamu tahu nggak sih kalau sunnah itu adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kedudukan dan kehormatan di mata masyarakat loh. Selain Sunan Wali Songo di Indonesia juga memiliki banyak sekali sebutan sunan yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di setiap wilayahnya. Terus gimana sih cerita di balik pemberian nama Sunan Bonggol ini? Yuk simak ceritanya sampai habis. Dahulu kala, di zaman kerajaan Majapahit, Ki Supo sempat dijuluki sebagai Empu Supo karena kelihayannya dalam membuat keris. Selain suka dalam membuat keris, Empu Supo ini juga senang dalam mengembara dari pagi hingga malam mengarungi satu daerah ke daerah lain. Hingga akhirnya Ki Supo memeluk agama Islam akibat pertemuan tanpa sengajanya bersama Sunan Kalijaga yang sedang menyamar sebagai Ki Dalang Kumendung di suatu pertunjukan seni di daerah selatan. Kemudian, beliau mengubah namanya menjadi Ki Ageng Mahmudin atau Syekh Mahmudin. Sebab ketaatannya menjadi murid Sunan Kalijaga, maka Syekh Mahmudin dinikahkan dengan Dewi Rasowulan, adik dari Sunan Kalijaga. Pada era kepemimpinan Prabu Brawijaya kelima di Kerajaan Majapahit, Ki Supo adalah keturunan dari Ki Gede atau Ki Ageng, seorang petinggi kerajaan Majapahit setingkat Tumenggung. Suatu pagi yang cerah, Ki Supo datang menemui panggilan Raja Brawijaya V di kerajaan. Wahai pemuda, tolong temani putraku berkelana ke daerah Tuban. Mengapa aku harus menemani putramu berkelana ke daerah Tuban yang mulia? Sesungguhnya putraku enggan meneruskan tahtaku ini. Ia memaksa ingin belajar agama di daerah Tuban. Lalu mengapa harus di daerah Tuban yang mulia? Karena disitulah seorang tokoh agama Islam bernama Sunan Bejagung tinggal dan menyebarkan agama Islam di daerah Tuban. Baiklah, aku akan menemani putramu yang mulia. Maka berkelanalah Ki Supo dengan putra mahkota ke daerah Tuban. Senantiasa menemani putra mahkota dari pernikahan bersama putri Sunan Bejagung dan akhirnya meninggal dunia di desa Bejagung Tuban. Ki Supo tetap amanah dengan perintah Raja Brawijaya untuk selalu di sisi putra mahkota. Karena putra mahkota hingga akhir hayatnya pun enggan untuk kembali ke kerajaan Majapahit. Selepas kepergian sang putra mahkota, Ki Supo memutuskan untuk kembali ke Majapahit dan meninggalkan desa Bejagung Tuban. Selama di perjalanan kembali ke Majapahit, Syekh Mahmudin sempat berlabuh ke daerah Pati, Jawa Tengah untuk menyebarkan ilmu agama Islam yang telah beliau kantongi selama berguru bersama Sunan Kalijaga dan Sunan Bejagung. Akhirnya, Syekh Mahmudin memilih untuk menetap di Majapahit, tepatnya di Kampung Bungkul. Selama menetap di Kampung Bungkul, beliau terus mempelajari dan menyebarkan agama Islam, hingga akhirnya masyarakat Kampung Bungkul menganggapnya sebagai sesepuh yang memiliki andil dalam penyebaran agama Islam di kota Surabaya. Dari situlah pemberian nama Mbah Bungkul dan Sunan Bungkul diberikan kepada Syekh Mahmudin berkat karisma dan kewibawaan beliau selama menyebarkan agama Islam kepada masyarakat
Kampung Bungkul. Setelah menikah dengan Dewi Rosowulan, Syekh Mahmudin dikaruniai seorang putri bernama Dewi Wardah. Dewi Wardah yang beranjak dewasa membuat Syekh Mahmudin mulai berkeinginan menikahkan putri semata wayangnya itu. Tetapi beliau belum bertemu dengan calon yang sesuai dengan keinginannya. Lalu, di suatu pagi yang cerah, Syekh Mahmudin memetik buah delima merah di kebun miliknya dan melakukan nazar bahwa siapapun lelaki yang menemukan buah ini akan aku jodohkan dengan anakku. Siapapun perempuan yang menemukan buah delima ini akan aku jadikan ia saudari untuk putriku. buah delima merah itu dihanyutkanlah di aliran sungai Kalimas yang mengalir ke arah utara, mengambil arah kanan di Kali Pegirian. Esok pagi yang cerah, karena penasaran, Syekh Mahmudin menelusuri bantaran sungai Kalimas, menilik kembali arah jalan buah delima merah yang telah dihanyutkan olehnya. Sesampainya di bantaran Kali Pegirian, Syekh Mahmudin melihat banyak santri mandi di sekitaran kali. Beliau pun menghampiri Sunan Ampel sebagai seorang kiai dari santri-santri pesantren Ampel Denta. Aku mengunjungimu untuk bertanya sesuatu. Katakan saja, santrimu mana yang beruntung sekali menemukan buah delima milikku? Akan kupanggilkan anak muda itu. Dipanggillah Raden Paku, penemu buah delima merah yang dihanyutkan oleh Syekh Mahmudin di Kali Pegirian. Pada saat itu, Raden Paku telah dijodohkan oleh Sunan Ampel dengan anaknya yang bernama Dewi Murtasia. Maka putri Syekh Mahmudin yang bernama Dewi Wardah pun akhirnya juga dinikahkan dengan Raden Paku di hari yang sama. Konon katanya, Mbah Bungkul hidup dengan usia mencapai 300 tahun lamanya. Beliau hingga akhir hayatnya terus melakukan dakwah Islam di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Bungkul. Syekh Mahmudin wafat sekitar tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Kampung Bungkul.